Terkumpul berapa? Pribadi dibanding tahun lalu ada kenaikan 3%. Kenaikan 3%. Ya. Faktor apa nih Pak yang membuat kenaikan tersebut? Ya itu ada kasusnya RAT yang itu, jadi kita juga khawatir tadinya setelah pelaporan nanti jangan-jangan pelaporan SPT berkurang, ternyata tidak, dan bahkan naik jadi 3%. Dan saya temukan bahwa jalan dari Tanjung Lesung ke ujung Kulon itu rusak berat. Itu lalu juga saya ke teman-teman mass media, tolong dong ini transfer ke Pemda Pandeglang itu dari hasil pembayaran pajak masyarakat Pandeglang itu kita kembalikan sebanyak 83 miliar. 83 miliar itu sudah ditransferkan? Iya. Untuk biaya jalan tadi? Untuk pembangunan sini gitu. Jadi kan tergantung teman-teman Pemda Pandeglang untuk ya membetulkan jalan itu. Nggak tahu saya gimana. Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya Yashifa Yasmin pada program Ekbis Banten Podcast. Hari ini saya sudah kedatangan narasumber spesial, yaitu Kepala Kanwil DJP Provinsi Banten. Selamat datang Bapak Yoyo. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Ya. Puasa lancar Bapak? Oh, alhamdulillah. Lancar ya. Ada tantangan baru gak nih Pak selama puasa di Ramadan tahun ini? Ya banyak juga sih. Banyak. Apa tuh? Apa tuh biar Sobat Ekbis nih tahu nih. Orang Kepala Kanwil DJP Provinsi Banten tuh apa saja tantangannya pada saat bulan Ramadan? Tantangannya adalah membangkitkan semangat dari teman-teman di Kanwil maupun di KPP supaya bekerja dengan semangat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sedang puasa tapi tetap semangat gitu ya, menjalankan aktivitasnya di kantor ini gitu. Ngomong-ngomong nih Pak, dari Bapak sendiri ada gak sih tips untuk berpuasa supaya kita tetap semangat, apalagi pada saat bekerja gitu, puasa saat bekerja kan tetap harus semangat gitu kan? Ada gak nih tipsnya dari Pak Yoyo? Tipsnya adalah tetap percaya bahwa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nggak usah pikir macam-macam lah. Jalani aja dengan ikhlas. Ikhlas, betul. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah gitu ya. Oke. Kalau menurut Pak Yoyo nih ya, setelah beberapa hari kita melaksanakan puasa Ramadan, sejauh ini apa sih Pak hikmah yang bisa Bapak petik pada Ramadan tahun ini gitu? Ya biasanya kan di Ramadan ini kan banyak godaan-godaan, banyak tantangan, banyak lain-lain. Ya kita tetap istiqomah lah. Menjauhi segala larangan-larangannya gitu ya. Iya udah. Istiqomah di jalan yang lurus lah ya. Iya betul. Supaya puasanya juga diterima dan berkah gitu di sisi Allah. Betul. Oke, kita mungkin kita bicara tentang pajak nih Pak ya. Ngomong-ngomong tentang pajak, sebenarnya apa sih Pak manfaat dari pajak dan kenapa kita itu harus membayar pajak? Ya, membayar pajak adalah kewajiban kepada negara ya. Sebagai bentuk gotong royong. Dan membiayai pembangunan negara. Oke. Nah, gitu. Nah, uang pajak itu kita kumpulkan dan dikembalikan lagi nanti kepada masyarakat dalam bentuk transfer. Nah, gitu. Dalam bentuk transfer seperti apa tuh maksudnya? Jadi jadi pajak yang kita kumpulkan kita transfer ke Pemda, pemerintah daerah. Nah, dan itu difungsikan untuk masyarakat untuk juga, kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Oke. Ngomong-ngomong nih Pak ya, kan ada yang namanya SPT ya? Iya. Bisa dijelaskan nggak? Mungkin Sobat Ekbis nih ada yang belum tahu nih apa itu SPT. SPT adalah coba bisa dijelaskan dulu. Laporan tahunan
mengenai kewajiban perpajakan dari masyarakat. Nah, itu setiap tahun kita harus lapor. Berarti setiap tahun ini wajib untuk melaporkan SPT. Untuk orang pribadi itu batasnya adalah 31 Maret sudah lewat. 31 Kalau Maret. yang April adalah untuk kewajiban pelaporan terhadap perusahaan badan. Ya. Oke. Ya. Kalau misalnya lebih dari tenggat waktu yang sudah ditentukan tadi nih, apakah ada sanksi tersendiri nih Pak? Oh ada. Apa ya. tuh? Ya namanya surat tagihan pajak nanti dari kantor pelayanan pajak terhadap keterlambatan pelaporan SPT. Untuk orang pribadi 100.000, untuk badan 1 juta kalau nggak. Badan 1 juta, ya. Pribadi 100.000. 100.000. Ya, berarti ini teman-teman harus membayar pajak supaya tidak kena sanksi ya. Lapor SPT setiap tahunnya. Belum gitu. tentu SPT yang kita laporkan itu kita harus bayar pajak. Kadang-kadang ada yang kita hanya laporkan saja, namanya SPT nihil. SPT nihil. Ya, misalnya kita sudah dipotong pajak, misalnya gaji kita. Nah, kita dapat gaji itu kan dipotong namanya PPh pasal 21 tiap periode, tiap bulan lah. Nah, itu dilaporkan saja karena pajaknya sudah dipotong oleh pemberi kerja. Oke. Sejauh ini nih Pak ya, untuk SPT tahun badan ya. Wajib pajak badan sejauh ini sudah terkumpul berapa nih Pak? Sudah terserap berapa? Belum karena masih dalam rangka pelaporan SPT kan. Iya. Ini bulan April belum habis. Nanti kita ada beberapa SPT oleh badan yang ditunda biasanya. Lapornya nggak cuma April, bisa Juni, Juli, sampai Desember. Gitu. Berarti kalau yang udah kan SPT pribadi ya? Orang pribadi gitu. Terakhir kan Maret ya, karena ini sudah masuk ke April. Nah, berapa tuh kemarin SPT pribadi? Terkumpul berapa? Pribadi dibanding tahun lalu ada kenaikan 3%. Kenaikan 3%. Ya. Faktor apa nih Pak yang membuat kenaikan tersebut? Ya itu ada kasusnya LAT yang itu, jadi kita juga khawatir tadinya setelah pelaporan nanti jangan-jangan pelaporan SPT berkurang, ternyata tidak, dan bahkan naik jadi 3%. Oke. Ya. Berarti cukup bagus lah ya, ada penaikan bukan turun. Betul. Ya. Oke. Tapi bicara tentang kasus yang kontroversi akhir-akhir ini ya sebelumnya tentang adalah pejabat dari perpajakan ini yang bisa dibilang flexing, dan itu benar-benar kontroversi banget. Mungkin teman-teman Sobat Ekbis nih tahu siapa orangnya. Nah, saya mau tahu nih tanggapan dari Bapak gimana tentang kontroversi tersebut. Sebetulnya kami sendiri juga jadi korban kelakuannya dia. Jadi semua masyarakat kan taunya, orang pajak gitu. Tapi sebetulnya kita juga korban karena kita benar-benar kerja sepenuhnya dan terima gaji sepenuhnya, dan bayar pajak itu kan ke kas negara, bukan ke orang pribadi. Nah, jadi nggak ada tuh namanya gaya hidup yang aneh-aneh gitu. Dan saya juga himbau pada teman-teman waktu itu, saya tingkatkan juga semangatnya, dan sekaligus saya warning sama mereka, jangan pamer-pamer di medsos terutama. Jadi itu sebenarnya hanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, tetapi semuanya kena imbasnya gitu. Betul. Ya. Tapi sejauh ini nih Pak ya, bagaimana cara dari DJP ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak? Iya. Jadi kita
tunjukkan bahwa kami dari Direktorat Jenderal Pajak ini tetap istiqomah, artinya kerja benar. Ya kita kasih contoh. Saya juga di sini misalnya ikut membantu masyarakat, misalnya pada saat dulu awal ada banjir di Kota Serang ini, kita juga ikut bantu, baik tenaga maupun sembako gitu. Kemudian kita juga setiap periode itu membantu yatim piatu, kemudian panti jompo. Oh, panti jompo juga dibantu ya? Iya, kami juga. Terus kemarin juga yang fenomenal itu kita mengadakan operasi katarak. Operasi katarak? Iya. Itu di mana tuh? Di Tangerang. Berapa orang yang dioperasi tuh, Pak? Sekitar berapa ya? Berapa orang? Operasi katarak? Lupa saya. 200-an, ya 200-an orang. 200-an, ya. Wah cukup banyak sih, cukup banyak itu. Iya. Ada yang dari seluruh Banten. Berarti bisa dibilang menjaga trust dari masyarakat itu sendiri, betul. Ya Pak ya? Dan kami juga dibantu oleh misalnya RH, kemudian Rumah Sakit Primaya, itu juga ikut bantu. Bahkan pasiennya itu ada yang dari dari luar daerah, narapidana. Narapidana Lapas Tangerang. Itu yang hukumannya juga nggak main-main, hukuman seumur hidup. Ada yang hukuman mati, ada yang seumur hidup. Ikut dibantu juga? Iya. Wah, luar biasa sekali berarti ya cara DJP ini untuk menjaga trust dari masyarakat. Iya, betul. Gitu. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendirilah, mungkin hanya oknum-oknum tertentu saja gitu ya yang bisa dibilang lalai akan tugasnya gitu. Tapi sebagian mungkin masih berada di jalan yang lurus lah ya bisa dibilang. Oke Pak, mau nanya nih Pak, Syifa mau nanya, sebenarnya kendala-kendala apa saja sih yang selama ini dihadapi dalam dunia perpajakan? Mungkin masalah-masalah menahun dalam dunia perpajakan nih Pak. Ya, misalnya kepatuhan wajib pajak itu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya itu, misalnya mereka nggak tahu atau makanya kita banyak menyuluh masyarakat, sosialisasi masyarakat, dan kita juga dibantu oleh relawan pajak. Relawan pajak tuh ada yang dari mahasiswa, ada yang dari masyarakat lain. Gitu. Berarti kesulitannya itu adalah ketidaktahuan masyarakat. Ya, betul. Kewajiban mereka untuk membayar pajak, sehingga solusinya adalah dengan memberikan sosialisasi itu tadi ya, baik dari kantor ataupun dari mahasiswa gitu ya. Oke Pak, berarti bisa dibilang kan tadi caranya juga salah satunya dengan menjaga trust ya. Jaga trust. Terus ada sosialisasi juga. Betul. Ada lagi gak Pak cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin bisa dibilang masalah tahunan perpajakan nih? Biasanya kami mengadakan tax gathering, jadi mengumpulkan wajib pajak, terutama yang bayar pajaknya lumayan besar, supaya mengingatkan lagi mereka bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan itu bukan hanya mereka, bukan hanya buat negara, tapi juga masyarakat kita kembalikan tadi dalam bentuk transfer ya, berupa DAU, DAK, DBH gitu. Tapi saya mau kembali ke kasus kontroversi tadi ya. Silahkan. Melihat fenomena di mana masyarakat itu, trust dari masyarakat itu menurun terhadap kantor DJP ataupun intinya kayak perpajakan gitu, mereka trustnya mulai turun nih Pak. Bagaimana cara untuk kembali meningkatkan trust tersebut? Walaupun tadi mungkin sebelumnya ada hal-hal kebaikan yang dilakukan gitu, tapi kan tidak semua masyarakat itu
mendapatkan manfaat dari kegiatan itu gitu Pak. Yeah. Karena apalagi ada media sosial ya, betul, yang benar-benar kalau ada hal yang kontroversi benar-benar sangat cepat gitu tersebar luasnya. Jadi bagaimana nih tanggapannya? Artinya kita langsung terjun ke masyarakat. Misalnya saya itu menolong teman-teman tambang batu bara yang di Bayah itu dalam mendapatkan IUP, izin usaha pertambangannya. Waktu itu beberapa orang dari petambang-tambang itu datang ke saya, Pak saya mau bayar pajak, saya udah bosan bayar ke preman atau LSM atau yang lain-lain. Terus saya tolongin mereka dengan ketemu dengan Pak PJ Gubernur, Pak Al-Mukhtabar. Tolongin dong ini petambang-petambang di Bayah ini misalnya butuh IUP itu gimana caranya. Dan Pak Gubernur juga responsnya luar biasa. Bagaimana respon Pak Gubernur? Langsung ditemukan dengan dinas pertambangan. Dan alhamdulillah sih mereka sudah dapat gitu. Oke. Terus kemudian kita juga terjun langsung ke masyarakat. Saya waktu itu ke petambak udang di ujung Kulon, ikut panen udang. Ikut panen udang juga gitu ya. Dan saya temukan bahwa jalan dari Tanjung Lesung ke ujung Kulon itu rusak berat. Itu lalu juga saya ke teman-teman mass media, tolong dong, ini transfer ke Pemda Pandeglang itu dari hasil pembayaran pajak masyarakat Pandeglang itu kita kembalikan sebanyak 83 miliar. 83 miliar. Itu sudah ditransferkan? Iya. Untuk biaya jalan tadi? Untuk pembangunan sini gitu. Jadi kan tergantung teman-teman Pemda Pandeglang untuk ya membetulkan jalan itu. Gak tahu saya gimana. Teman-teman yang menilai ya bagaimana. Tadi udah disebutkan nih oleh bapaknya bahwa sudah ditransfer 83 miliar ya untuk... Itu PPH-nya. PBB-nya 7 miliar. 7 miliar ya. Nah, kalau misalnya jalannya bagus kan hasil tambak udang itu cepat. Iya, langsung ke pasti dong. Itu pasti pasar, akan gitu. Mempengaruhi mobilisasinya iya, gitu betul. kan. Dan itu juga mungkin bisa memberikan efisiensi ya Pak ya, dalam proses. Apalagi saya juga ketemu bahwa di Pandeglang maupun di Lebak itu ada kebun sawit. Selain tadi tambang batu bara, ada tambang emas, ada karet juga. Ada karet juga. Cengkeh. Itu potensinya luar biasa. Iya. Sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar, akan tetapi kurang didukung oleh infrastrukturnya gitu ya. Padahal itu bisa berkembang ya. Betul. Atau mungkin bisa menjadi agropolitan ya, metro agropolitan sebenarnya. Betul. Tetapi itu tadi masih kurang infrastruktur yang mendukung. Iya. Gitu. Iya, makanya saya tinggal di Serang ini karena concern sama itu. Kan selama ini nggak pernah yang dari Banten itu cuma yang maju cuma Tangerang aja, sedangkan Serang Lebak ini sayang masih sekali gitu. Tertinggal ya, padahal potensinya besar sekali ya Pak ya. Iya betul. Oke. Mungkin ya bisa menjadi evaluasi untuk sebelum menjadi kepala Kanwil di DJP Banten nih Pak. Sebelumnya apa nih Bapak? Sebelumnya Pak Yoyo? Saya udah macam-macam. Sebelum ini saya di Jogja. Di Jogja, pernah ke Jogja berarti ya? Berapa tahun tuh Pak di Jogjanya? Setahun. 1 tahun. Sebelum di Jogja saya di Bekasi setahun juga. Ya, Bekasi setahun juga. Ya. Sebelum di Bekasi di Bandung 3 tahun. Bandung lebih lama ya 3 tahun. Kemudian juga di Solo
Di Solo saya Jawa Tengah 2 itu 2 tahun setengah. Solo 2 tahun setengah. Ya. Saya udah 14 tahun jadi kepala kantor. Sudah wilayah. 14 tahun sudah ya. Iya. Pak Yoyo ini berpengalaman sebagai kepala kantor mulai dari Bandung, Bali juga pernah? Bali pernah, Oh. Bali. Kemudian jadi direktur IT saya. Oke, di mana tuh? Kemudian di kantor pusat. Oh, kantor pusat. Pusat. Lalu ada lagi nggak nih Pak? Biar teman sobat Equis tahu nih. Dari kantor pusat terus saya ke Solo. Terus sampai sekarang 14 tahun ya. Saat ini ada di Banten ya Iya. Pak ya. Dan akhir bulan ini juga saya sudah resign, Oh, kenapa tuh Pak? pensiun. Oh, sudah pensiun. Pensiun. Iya. Berarti 14 tahun sudah menjadi Eselon 2. kepala ya, iya kepala Kanwil. Di mana-mana ya sudah berpetualang di berbagai daerah. Betul. Tapi sebelumnya saya mau nanya nih Pak, bagaimana sih perjalanan Pak Yoyo ini sampai akhirnya di titik saat ini gitu? Pasti teman-teman sobat Equis nih penasaran nih, bagaimana perjalanannya? Ya paling ya saya kerja ya tadi istiqomah, terus udah kerja benar gitu. Jujur ya Pak? Jujur ya alhamdulillah saya nggak sampai flexing. Bahaya itu flexing ya. Gitu, jadi benar-benar full untuk masyarakat. Jadi untuk masyarakat ya. Dan selalu mendukung teman-teman dimanapun saya ditugaskan. Bisa dibilang membangun lingkungan kerja yang sehat gitu ya. Oke. Dan mungkin dari Pak Yoyo ini latar belakangnya gimana sih? Dari daerah mana sih? Dulu berpendidikan di mana sih gitu? Oh, saya lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Besar di Jakarta. Kemudian kuliah di Universitas Krishna Dibayana. Fakultasnya apa tuh? Fakultas Ekonomi. Ekonomi. Jurusannya nggak ada gitu. Ekonomi umum aja. Oke. Kemudian lulus, terus saya kerja saya jualan komputer dulu. Oh, jualan komputer dulu. Berarti Pak Yoyo ini pernah sempat jualan komputer ya teman-teman? Saya jualan komputer di Megaria dulu. Ada toko komputer di sana, punya tetangga. Kemudian saya masuk Astra, asuransi Astra. Kemudian ikut melamar di Kementerian Keuangan. Kebetulan masuk di pajak. Oh. Ya. Jadi begitu ya perjalanan hidup ya. panjang Pak Yoyo ini sampai akhirnya mencapai. Sebetulnya saya diketawain sama teman-teman saya di Astra dulu. Kenapa diketawain? Kenapa tuh Pak? Ngapain jadi pegawai negeri gitu kan? Udah enak-enak di Astra waktu itu ya? Iya. Saya mau sekolah. Ya alhamdulillah saya bisa sekolah di Jepang. Alhamdulillah. Di mana tuh di Jepangnya Pak? Jepangnya Tokyo. Wow. 2 tahun sekolah di sana, ya. Kemudian ya akibat saya sekolah itu ya karir naik terus. Alhamdulillah ya Pak ya. Terbantu dari itulah pentingnya pendidikan ya Pak ya. Iya, pentingnya pendidikan. Jadi teman-teman sekolah lah. Tinggi-tingginya. Karena itu pasti akan berguna ke depannya gitu ya. Oke, tadi bicara tentang Bapak kan sempat diledekin lah ya, istilahnya diledekin sama teman-teman Bapak. Kenapa sih terjun jadi PNS gitu ya? Iya. Nah, Pak Yoyo ini gimana nih menanggapi candaan teman-teman itu? Ya, saya santai aja. Kan saya yang tahu hidup saya sendiri. Iya, udah tahu tujuan hidup sendiri ya Pak ya? Iya. Jadi apapun yang dikatakan orang lain, ya sudah asalkan kalau membangun bisa didengar. Tapi kalau emang justru malah menjatuhkan ya kita jojong aja ya Pak ya bahasa Serangnya. Jojong aja. Oke. Mungkin itu dulu ya Pak pertemuan pada hari ini karena kita sudah di ujung acara ya Pak ya. Mungkin sebelumnya saya ingin mendengar closing statement dulu nih dari Pak Yoyo. Oh iya. Closing statement saya adalah sebagai wajib pajak teman-teman harus
setor, lapor, dan menghitung sendiri pajak yang harus dibayarkan. Itu aja. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Bapak Yoyo atas sama-sama, kesempatan dan waktunya ya Pak ya. Sebelumnya saya Syifa Yasmin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.